Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Jefrizal S.Hum MSN, dosen Prodi Sastra Melayu, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Lancang Kuning. Baiklah, dalam kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan salah satu mata kuliah yang dipercayakan kepada saya khusus di semester 1, yakni mata kuliah Kesenian Melayu 1. Adapun tujuan dari semua ini adalah dalam rangka menunjukkan kerja dan bukti dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Salah satunya adalah bidang pengajaran. Pendekatan yang saya gunakan dalam mendeskripsikan mata kuliah terkait adalah dengan pendekatan DIA. D merupakan singkatan dari delivery, yakni materi apa saja yang disampaikan dalam mata kuliah ini. Yang kedua, I, interaction, yakni bagaimana saya berinteraksi dengan peserta didik agar materi yang diberikan dapat diterima dan mudah dipahami. Dan yang ketiga adalah A, assessment, yakni cara saya mengukur kinerja mahasiswa secara objektif di dalam proses belajar mengajar. Nah, baiklah. Sebelum saya melanjutkan penjelasan terkait dengan DIA dalam mata kuliah ini, terlebih dahulu akan saya jelaskan pula apa itu mata kuliah Kesenian Melayu 1. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah bagi mahasiswa di program studi sastra daerah semester 1. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS. Mata kuliah ini berisikan materi tentang pembahasan antara lain pengertian teater, unsur-unsur seni teater, teater bangsawan dalam etimologi, sejarah teater bangsawan, bentuk dan corak teater bangsawan, fungsi teater bangsawan, pola dan bentuk. Selain itu, mahasiswa juga akan dipaparkan faktor kemunduran teater bangsawan di daerah Riau. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan satu persatu pendekatan DIA yang saya gunakan. Yang pertama adalah delivery. Dalam tahap ini, saya akan menjelaskan materi apa saja yang dipaparkan dalam proses belajar mengajar di kelas. Tentu saja, delivery, saya merujuk kepada capaian pembelajaran yang telah ditetapkan oleh Prodi Sastra Melayu. Lalu saya turunkan menjadi capaian pembelajaran, dan selanjutnya diturunkan lagi menjadi sub CPMK. Adapun kesemuanya dibagi menjadi 14 kali pertemuan, ditambah 1 pertemuan untuk ujian tengah semester, dan 1 pertemuan untuk ujian akhir semester. Nah, sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah Kesenian Melayu 1, yang pertama, mampu memahami apa yang dimaksud dengan teater. Yang kedua, mampu memahami konsep dan bentuk teater tradisi bangsawan. Kemudian yang ketiga, mampu merancang sekaligus mempraktekkan pertunjukan teater bangsawan. Nah, yang kedua adalah interaction, yakni upaya saya dalam menjalin interaksi komunikasi kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran. Dalam mata kuliah ini, saya menggunakan metode pembelajaran student-centered learning. Ada juga ceramah, kemudian tanya jawab, diskusi kelompok, penugasan,
baik individu maupun kelompok, kemudian presentasi, dan juga praktek. Nah, dalam komunikasi lanjutan, saya juga menggunakan platform, diantaranya adalah Adlink milik Unila, dan saya juga menggunakan grup WA. Kesemua ini dalam upaya komunikasi antara saya dan mahasiswa bisa berjalan secara optimal. Yang ketiga adalah assessment, yakni proses mengukur kinerja mahasiswa secara objektif sesuai dengan performa yang mereka berikan di dalam kelas. Untuk itu, di kontrak perkuliahan sudah saya paparkan poin-poin penilaian yang dapat dijadikan pedoman bagi mahasiswa. Adapun poinnya dapat dilihat sebagai berikut. Nah, selain itu, pengukuran kinerja mahasiswa juga didasarkan pada sub CPMK yang ingin dicapai dalam mata kuliah ini. Baiklah, selanjutnya, bagaimanakah aplikasi praktik mengajar di kelas yang saya lakukan dapat dilihat pada video berikutnya. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua mahasiswa? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, seperti biasa sebelum kita memulai perkuliahan kita pada hari ini, kita akan mulai dengan membaca doa agar apa yang kita lakukan pada hari ini diberkahi dan diberi kemudahan. Untuk itu saya minta ketua tingkat si Muhammad Aidil untuk memandu pembacaan doa sebelum kita belajar ini. Silakan. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai pada hari ini, kita berdoa, beragama dan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Muhammad Aidil. Sebelumnya saya akan paparkan capaian pembelajaran mata kuliah Kesenian Melayu 1 ini ya. Yang pertama itu mampu memahami apa yang dimaksud dengan teater. Kemudian yang kedua, mampu memahami konsep dan bentuk teater tradisi bangsawan. Kemudian yang ketiga, mampu merancang dan mempraktekkan pertunjukan teater bangsawan. Ini poinnya. Yang ketiga ini poin penting karena memang nanti rekan-rekan mahasiswa akan saya arahkan dan akan saya bimbing untuk mempertunjukkan pertunjukan teater tradisional bangsawan. Nah, kemudian kita masuk ke materi di pertemuan kelima ini, teater tradisional bangsawan. Secara etimologis dari kata teater dapat diartikan sebagai tempat atau nah ini secara etimologis. Teater itu ada dimaknai dalam arti sempit, yaitu sebagai sebuah kisah perjalanan hidup seseorang, konflik kehidupan, persoalan sosial yang dipertunjukkan di atas pentas disaksikan oleh banyak orang. Nah itu secara sempit dia dipahami sebagai kisah, karena memang di dalam teater itu mengisahkan peristiwa di dalam kehidupan, penggal-penggal kehidupan dikisahkan kembali, dikemas dalam bentuk seni pertunjukan, kemudian dipentaskan di atas panggung. Kemudian dalam arti luas, teater adalah segala adegan peran yang dipertunjukkan di depan orang banyak. Itu dalam arti luas. Segala adegan peran itu yang harus digarisbawahi, yang dipertunjukkan di depan orang banyak. Paham sampai di sana sebelum saya lanjutkan? Ini baru satu
elemen dari teater tradisional bangsawan. Ini teaternya. Kira-kira teater itu seperti itu. Paham itu ya? Maka dengan demikian, dalam segi keilmuan, seni teater, dalam segi keilmuan ya, seni teater dipahami sebagai salah satu percabangan seni yang menggunakan dialog, ya, gerak tubuh, dan laku atau action sebagai media ungkapnya. Sampai di sana paham? Ada yang mau ditanyakan? Saya beri waktu. Ada, Pak. Silakan. Ini dia dalam segi keilmuan seni teater itu dipahami sebagai menggunakan dialog. Ketika teater itu tidak menggunakan dialog, apakah dia juga disebut dengan teater, Pak? Ya, jadi memang perkembangan teater hari ini itu cukup pesat sekali. Teater, misalnya teater-teater modern, teater-teater absurd, yang barangkali ada sutradara atau kelompok komunitas teater yang mau melanggar pakem-pakem teater konvensional. Tetapi kalau teater konvensional wajib ada dialog, gerak tubuh, dan laku. Tetapi teater-teater perkembangan hari ini banyak yang melakukan semacam eksplorasi, melanggar dalam tanda kutip pembakuan-pembakuan teater konvensional. Maka dia disebut dengan teater modern. Apa bentuknya? Kadangkala hanya menggunakan gerak saja, maka disebut dengan teater gerak. Kadangkala gerak tak ada, suara tak ada, hanya bentuk permainan set ekor, dan dia disebut dengan pementasan teater. Tapi yang bicara itu adalah set ekor. Itu perkembangan-perkembangan. Tapi kalau teater konvensional, termasuk teater tradisi bangsawan, ini adalah teater konvensional yang dia punya pembakuan-pembakuan yang tidak bisa kita langgar. Terus kalau dilanggar kena hukuman, Pak? Tidak kena hukuman, tetapi penamaan terhadap, kalau pertunjukannya adalah teater tradisional bangsawan, maka pembakuan-pembakuannya sudah sangat jelas. Itu dia. Begitu, Randy. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, tradisional. Apa yang kalian pahami tentang kata tradisional? Silakan. Lokalitas, lagi budaya, tradisional, tradisi. Apa hal-hal yang terkait dengan tradisional? Ada. Istiadat. Nah, apa itu tradisional? Sikap dan cara berpikir serta bertindak yang selalu berpegang teguh pada norma dan adat kebiasaan yang ada secara turun-temurun. Itu dia tradisional. Jadi sesuatu yang memang bisa itu adat, tradisi, bisa itu ide, bisa itu gagasan, bisa itu nilai-nilai kearifan lokal dan segala macamnya yang dia dilakukan secara turun-temurun, terus-menerus. Nah, tadi ada kata teater, kemudian ada kata teater tradisional yang tentu saja merujuk kepada teater tradisional bangsawan itu. Apa itu bangsawan? Secara etimologi terdiri dari dua kata, bangsa, satuan dari orang-orang yang sama asal keturunannya dan kedudukannya mulia. Ya. Kemudian wan, tuan. Nah, bangsawan merujuk kepada hal-hal ini, merujuk kepada sesuatu yang berasal dari kedudukan yang terhormat. Raja kah dia? Orang-orang istana kah dia? Nah, itu bangsawan. Nah, kemudian tadi sudah kan teater tradisional bangsawan. Kan saya uji. Jadi kalau begitu teater tradisional bangsawan adalah, silakan Randy. Seni pertunjukan turun-temurun. Yang lain saya akomodir dulu. Pertunjukan seputar kerajaan. Pertunjukan seputar kerajaan. Oke, yang lain? Teater yang lebih merujuk pada ke tradisi, adat istiadat, dan kebudayaan. Teater yang merujuk kepada tradisi, adat istiadat, dan kebudayaan. Oke, terus? Teater yang menunjukkan tentang kebangsawan yang dilakukan secara turun-temurun. Teater yang Dilakukan bangsawan. teater yang dilakukan oleh kaum bangsawan
dilakukan secara turun-temurun. Oke. Teater yang dimainkan oleh bangsawan atau pejabat istana untuk hiburan di dalam istana. Penonton dari teater bangsawan ini adalah raja beserta jajarannya. Teater bangsawan merupakan hiburan untuk orang-orang yang berada di dalam istana. Ini dasarnya. Kira-kira tadi sudah ada yang benar. Jadi teater hiburan kemudian ditonton oleh bangsawan, dimainkan oleh kaum bangsawan, tertutup ya awalnya. Jadi teater tradisional bangsawan awalnya adalah teater yang tertutup hanya untuk kalangan bangsawan dan dia hanya dipentaskan di dalam istana. Kita lihat sejarahnya sedikit. Nah, teater bangsawan di masyarakat yang tadi itu dasarnya itu ya awalnya. Di masyarakat berawal dari kedatangan rombongan pertunjukan dari India di Penang, Malaysia sekitar tahun 1870-an. Masyarakat setempat menyebutnya dengan nama wayang pasi. Jadi saya coba loncat sedikit ke depan. Teater bangsawan itu memang berasal dari India. Maka nanti ketika kita bicara karakteristik dari teater bangsawan itu sama dia, ada nyanyi, ada tari, ada acting, sama persis seperti film-film India pada hari ini. Karena memang dia berasal dari sana. Ya, saya lanjutkan. Setelah bertahun-tahun di Penang, rombongan ini lalu kembali ke India dan menjual segala perlengkapan pertunjukannya pada seorang yang bernama Muhammad Kusi. Muhammad Kusi inilah yang kemudian mendirikan sebuah kelompok sandiwara yang bernama Indra Bangsawan di sekitar 1885-an. Nah, teater ini pada tahun 1906 masuk ke Riau melalui Pulau Penyengat. Pulau Penyengat yang sekarang sudah Kepri ya, sudah Kabupaten Kepulauan Riau. Kalau dulu kan Riau. Kemudian menyebar ke utara dan selatan serta wilayah Pulau Pesisir. Makanya kalau di Riau, teater tradisional bangsawan ini masih kita temui pelakunya ada di daerah pesisir, misalnya di Bengkalis, misalnya di Meranti, misalnya di Siak, itu ya. Karena memang wilayah masuknya di sana. Nah, di selatan hingga Daingga dan Dabu Sikap ini di Kepri, kemudian sampai Bengkalis, bagian Siapi-api, Selat Panjang, Siak Sri Indrapura dan Rengas, Indragiri juga. Sampai di sana saya kira mengenai selintas tentang teater tradisional bangsawan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Pak, teater bangsawan ini apa punya patung-patungnya? Jadi misalnya kayak di gerakan atau patung-patung dari teater bangsawan ini punya patung dia sendiri gitu. Oke, itu pertanyaan dari materi kita selanjutnya. Itu ya. Ciri dan karakteristik teater bangsawan. Nah, ini ciri dan karakteristik teater bangsawan. Ada yang pertama, cerita berlatar belakang kerajaan, karena memang dia dari kerajaan. Kemudian yang kedua, menggunakan layar. Jadi pada masa dahulu kan tidak ada infokus seperti kita sekarang ini. Jadi setiap adegan itu diwakili dengan layar. Misalnya latar belakang cerita itu di tepi pantai, maka dibuat lukisan pantai. Latar belakang cerita di balai istana, maka dibuat latar istana. Dan itu dilukis, bukan di print, ya. Dulu belum ada print, dilukis. Lalu kemudian bahasanya bahasa Melayu klasik, gitu ya. Ada yang tahu seperti apa bahasa Melayu klasik? Iya, bahasa-bahasa Melayu klasik itu juga disebut dengan bahasa-bahasa Melayu tinggi. Gitu ya. Jadi masih menggunakan kakanda. Apakah gerangan wahai kabarmu kakanda? Jadi tidak seperti kita sekarang. Apa kabar coy? Nah, seperti itu dia. Jadi dia memang menggunakan bahasa-bahasa klasik. Lalu kemudian tanpa teks, tak ada teks. Lalu tentu kita tanya, terus bagaimana mainnya Pak? Teks ada. Dahulu sutradara di dalam teater tradisional bangsawan hanya menceritakan. Misalnya saya mengarahkan, oke, Jojo kamu berperan sebagai permaisuri, Putra berperan sebagai putra bangsawan. Nah, ceritanya nanti antara putra bangsawan dan permaisuri ini menjadi asmara di antara keduanya, tetapi dari latar belakang kerajaan yang berbeda. Nah, hubungan ini tidak direstui oleh masing-masing kerajaan. Nah, kalian bertemu, kemudian memperbincangkan persoalan kalian di atas panggung, silakan action.
Nah, pemain yang berekspresi, pemain yang mencari dialog. Nah, kalau ada muncul pertanyaan, kenapa hari ini teater sudah menggunakan teks atau naskah? Itu ketika teater modern masuk sampai ke budaya Nusantara ini, makanya pakai teks. Jadi teks itu asalnya dari teater barat. Oke, saya lanjut. Cerita terdiri dari beberapa babak. Jadi ada adegan-adegan. Setiap perpindahan adegan itu akan diselingi dengan sains-sains untuk menunjukkan ada adegan baru. Kemudian terdapat lakon, tari, dan musik. Tarinya geraknya seperti apa? Ya karena dia berlatar belakang Melayu, maka geraknya gerak tari Melayu. Belum ada dancing dancer, itu tidak ada itu ya. Jadi gerak tarinya Melayu. Ya. Belum ada kipok-kipok, itu tak ada. Belum ada itu. Jadi latar belakangnya adalah Melayu. Tapi awalnya itu tentulah tari-tari India, karena memang dia dari India. Setelah mengalami perubahan, Datuk Nenek Moyang kita dahulu menyesuaikan dengan budaya tempatan. Makanya terjadi namanya proses akulturasi. Itu kira-kira ciri dan karakteristik dari teater bangsawan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya. Itu kan teater bangsawan itu untuk hiburan rakyat, Pak. Betul. Apakah rakyat biasa bisa memainkan juga kalau itu? Iya. Jadi ketika awal keberadaan teater bangsawan itu memang untuk khusus tontonan raja. Sebenarnya ini kan mengadopsi teater zaman Yunani sebenarnya. Teater zaman Yunani pada masa dahulu juga tidak dipertontonkan kepada masyarakat luas. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, setiap produk-produk budaya yang ada di dalam istana atau bangsawan, dia pasti akan suatu saat keluar kepada masyarakat dengan bentuk-bentuk yang baru. Nah, yang keluar di masyarakat itu adalah bentuk-bentuk yang baru yang dalam perkembangan teater tradisional bangsawan itu tidak hanya berkisah tentang kerajaan, bisa dia berkisah tentang keseharian, gitu ya. Makanya dari teater tradisional bangsawan itu nanti menjelma menjadi sebutan namanya sandiwara. Dari sandiwara itu nanti muncul lagi yang namanya tonil dalam bahasa Belanda. Nah, itu sudah milik masyarakat. Nah, masyarakat ketika dia turun ke masyarakat, tentu saja masyarakat boleh mengapresiasikannya. Tapi adakah bentuk-bentuk cerita-cerita kerajaan yang kemudian diapresiasi oleh masyarakat? Ada sekali. Misalnya cerita tradisional yang paling populer itu adalah Sultan Mahmud Mangkat Julang misalnya. Itu kisah sejarah kerajaan kerajaan Melayu ketika itu yang kemudian diadaptasi menjadi cerita panggung gitu ya. Nah, itu juga ditonton oleh Hang Tuah, Hang Jebat misalnya. Itu cerita-cerita yang berasal dari kitab-kitab sejarah Melayu, kemudian diadaptasi dia menjadi pertunjukan teater tradisional bangsawan dan ditonton oleh masyarakat. Para pelakon teater tradisional bangsawan itu yang pertama ada Sri Panggung. Sri Panggung ini ya pemain yang tercantik lah, ya. Bisa dia jadi permaisuri kah, tuan putri kah, dia cantik. Sri Panggung. Kemudian yang kedua ada Wira. Wira itu bukan nama orang Wira, bukan. Kalau di ilmu teater modernnya disebut dengan tokoh-tokoh protagonis yang baik, gitu ya. Kemudian ada khadam. Pernah dengar kata khadam? Apa? Khadam. Itu kodam. Khadam. Khadam itu pembantu raja di dalam teater tradisional bangsawan. Pembantu raja yang dia karakternya itu cair. Dia bisa bergurau dengan raja dan biasanya dia ditemani oleh mainan. Hanya dia berdua ini yang bisa bermain lucu dan komedi. Karena yang lain itu kan raja, permaisuri kan tidak mungkin raja sama permaisuri main lucu-lucu kan. Hanya ini yang boleh. Dan penting sekali dia keberadaan. Kemudian ada raja baik, raja jahat.
supaya ada konflik gitu ya. Berarti ada kerajaan yang baik, ada kerajaan yang jahat. Lalu kemudian ada permaisuri. Kemudian ada para menteri, datuk-datuk pejabat istana, ya, misalnya Datuk Temenggung gitu ya. Ada Datuk Ahli Nujum gitu ya. Kalau sekarang itu dalam struktur pemerintah Republik, datuk-datuk ini ibaratkan menteri lah gitu ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Mau ditanya Pak, apa beda daerah Mendung sama daerah bangsawan Pak? Atau memang daerah Mendung itu berasal dari daerah bangsawan Pak? Iya, ada teater tradisional yang berikut. Ada teater tradisional. Di Riau ini kan ada teater tradisional bangsawan, ada Mendu, ada Makyong, ada Memanda. Itu teater-teater tradisional yang ada yang diidentifikasi ada di Riau. Lalu mana lebih tua antara mana duluan Mendu dengan teater bangsawan? Mendu ini diperkirakan lebih tua daripada teater tradisional bangsawan. Karena Mendu keberadaannya sebenarnya di daerah kepulauan sana juga, tapi dia bercerita tentang Dewa Mendu. Dia fokus bercerita tentang Dewa Mendu. Sementara teater tradisional bangsawan itu punya banyak cerita. Bahkan perkembangan hari ini teater bangsawan bisa ditulis dengan cerita-cerita fiksi, selama dialognya itu menggunakan dialog Melayu klasik. Itu poinnya, paham? Oke, kalau paham sesuai dengan kepahaman Anda, ya, sesuai dengan kepahaman Anda itu. Di pertemuan berikutnya saya akan berikan tugas pada hari ini, ya. Karena kita mau mengarah kepada teks naskah teater tradisional bangsawan, kita akan bagi nanti 2 kelompok. Silakan kalian tentukan, atau ketua tingkat saya mohon bantuan untuk menentukan 2 kelompok. Disusun teks naskah lakon teater tradisional bangsawan. Sepengetahuannya saja dulu, karena bahan itu nanti akan kita uji, akan kita bahas, akan kita kupas di pertemuan berikutnya. Jadi silakan cari referensi di mana saja, tapi buat gambaran kisah teks dari teater tradisional bangsawan. Paham dengan tugasnya? Oke. Saya kira kalau memang sudah paham, pertemuan kita selesai gitu ya. Dan apa-apa hal yang barangkali perlu dipertanyakan, silakan gunakan grup WA kita. Di situ bisa bertanya kapan saja. Insya Allah saya bisa menjawabnya meskipun di luar jam kuliah. Karena memang itu media untuk kita berkomunikasi, terutama di mata kuliah Kesenian Melayu 1 ini. Terima kasih atas atensinya. Silakan lanjutkan aktivitas kalian dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.